Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap para alim, para ulama yang saya muliakan, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Fadlul Fadlan, guru kita semua Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Fadlan, keluarga besar pondok pesantren yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan. Pagi hari ini sebetulnya saya itu tidak ada niatan memberikan mauidhah hasanah, tapi sedang ingin bercerita dan berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu sekalian betapa silatul ilmi dan silaturrahim itu memiliki dampak yang luar biasa. Saya datang ke sini itu sejatinya hanya ingin memberikan penghormatan dan penghargaan kepada Kiai Fadlan ini. Beliau ini dulu tim sukses saya, Pak. Beliaulah yang menjadikan saya punya karir yang baik di Nahdlatul Ulama waktu di Mesir. Jadi beliau ini kalau bahasa sederhananya itu dukun politik saya, Pak. Beliau yang membisikkan saya untuk jadi wakil Rais Suriah. Rais Suriah dulu, jadi Rais Suriah PCINO Mesir. Kemudian beliau yang mendorong saya di era Al-Maghfurlah Kiai Haji Hashim Muzadi untuk menjadi Ketua Umum Tanfidiyah, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama di Mesir. Dari situ Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa lupa Kiai Fadlan. Dari perjalanan itu seperti orang yang menaiki anak tangga. Anak tangga itu saya naiki pelan-pelan dengan bimbingan beliau Kiai Fadlan itu dari bawah di Nahdlatul Ulama. Walaupun saya anak kiai dipanggil Gus, darahnya NO sebelum lahir, tapi atas dorongan beliau saya masuk ke struktur NO itu dari bawah sampai hari ini ada di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Saya tidak bisa lupa bahwa jalan yang saya lalui itu ada jasa besar Pak Kiai Fadlan kepada saya. Maka begitu saya di-stop dari Jawa Timur ke sini, itu tidak punya pilihan. Saya kalau semalam saya ada di Surabaya, saya masuk Semarang itu 2:30. Rasanya masih kepengen tidur. Tapi saya tidak berani terus ke Jakarta kalau tidak ke sini, Pak. Takut ban mobil saya kempes kualat Kiai Fadlan nanti di Pekalongan. Saya datang ke pesantren ini, saya merasa senang, saya merasa bersyukur bahwa guru saya, sahabat saya Kiai Fadlan ini bisa memberikan makna kepada umat, kepada agama, kepada bangsa di jalur yang sangat dibutuhkan pada hari ini. Dulu saya ngaji, bapak-bapak, kitab hadis Sunan Abi Dawud. Di dalam Sunan Abi Dawud itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yab'asu inda ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidulaha amra diniha. Kata Rasulullah, Allah itu pada setiap 100 tahun akan mengutus orang
orang itu akan melakukan yang namanya tajdiduddin, pembaharuan keagamaan kita di dalam kehidupan apapun saja. Saya tidak ingin berbicara tajdiduddin itu seperti apa, kriterianya mujaddid itu bagaimana, khilaf hadisnya seperti apa. Tetapi saya dulu ingat pesan guru saya, dan pesan itu sekarang terbukti. Kata guru saya, setiap perjalanan manusia selama 100 tahun, sunnatullah, hukum Allah buat kita, itu pasti akan ada perubahan mendasar dalam kehidupan kemasyarakatan. Kita ini, saya, Pak Kiai Fadlan, mungkin beberapa bapak-bapak dan ibu-ibu yang mulai ubanan dan ada keriputnya, ya, ini yang merasakan era 90-an. Kita ini bersyukur loh, ditakdirkan oleh Allah itu melihat beberapa perubahan zaman. Zaman kita, era 90-an, itu kita dikenalkan oleh teknologi yang sangat canggih kalau dibandingkan generasi Orde Lama. Orde Lama itu kalau nabung dulu, Pak, itu namanya tabanas. Bapak masih ingat, Ibu masih ingat tabanas nggak, Bu? Yang nabungnya di kantor pos itu, yang dicatat bukunya itu tebal. Kalau Ibu masih ingat tabanas, berarti Ibu sudah tua. Kita dulu kalau nabung ke bank, mau ngambil uang ke bank, itu harus datang secara fisik ke banknya. Bapak-bapak yang pensiunan itu antri awal bulan di kantor pos itu. Kalau mau ngirim uang untuk anaknya di pesantren, itu pakai wesel. Bapak-bapak yang masih ingat wesel, yang kertasnya tebal kayak kardus snack itu, yang warnanya kayak bulunya kerbau itu abu-abu, ya, itu berarti Bapak ingat kecanggihan teknologi di masa itu. Dulu orang kalau ngirim anaknya ke pesantren itu harus nitip, Pak. Ada teknologi zaman itu namanya wesel. Bapak masih ingat telegram? Kalau ngirim surat mau cepat itu pakai yang namanya telegram. Setelah itu maju, ada yang namanya wartel. Bapak masih ingat wartel, Pak? Itu dulu orang kalau sudah datang ke wartel, itu bangganya luar biasa. Mau ngapain? Interlokal. Sekedar nelpon dari Semarang ke Jakarta. Itu antri di satu tempat yang namanya wartel. Kita masuk ke dalam satu kabin, nelpon, saudara kita yang di Jakarta bisa kita ajak bicara. Itu kita merasakan di era 90-an, Pak. Era itu televisi menjamur. Lahir makhluk namanya RCTI. Setelah kita istiqomah bertahun-tahun iktikaf depan TVRI. Generasi kita masih ingat ya, TV itu nyalanya jam 5 sore, nanti jam 11 itu ya ada lagu Tanah Air, itu tandanya TV mau selesai. Ya, itu kita merasakan luar biasa. Ada RCTI, ada SCTV, berubah hidup. Sekarang kita bandingkan hari ini. Dulu orang punya ATM itu hebat. Semua orang bangganya, nih saya kalau ngambil uang nggak harus lagi antri ke bank, datang ke mesin, masukkan ATM, selesai semua urusan kita. Hari ini di Jakarta orang Betawi itu banyak yang miskin mendadak. Kenapa? Karena kontrakan ATM-nya tidak diperpanjang. Dulu saya punya tetangga orang Betawi itu, Pak, itu tanahnya kosong. Karena tanahnya kosong, itu tiba-tiba nggak tahu bank itu suka sekali naruh ATM. Jadi di tanah kosong dia, itu ada 10 ATM. Itu 10 ATM, aman berasnya sebulan. Ya, uang belanjanya aman. Sekarang ATM sudah kuno, Pak. Pindah sama makhluk baru namanya M-Banking.
Itu. M-banking itu bisa melakukan apapun, Pak, kecuali transfer ke surga saja. Ya, transfer amal soleh tidak bisa dia. Ya, tapi apa saja itu dilakukan di handphone, Pak. Zaman berubah. Dulu Bapak masih ingat, orang kalau mau keren itu tiap pagi baca koran. Di kantor-kantor di mana-mana itu tandanya ini orang maju kalau langganan koran. Semua lampu merah, traffic light itu pasti orang jualan koran. Sekarang saya tanya, ada enggak di antara bapak-bapak ini yang masih baca koran? Kalau bapak hari ini masih baca koran, itu sama anaknya, sama cucunya diledek. Bapak orang jadul, masih baca koran. Coba lihat. Ini saya sedang berbicara perubahan zaman dan mengapa Pak Kiai Fadol ini tepat betul bikin pesantren. Zamannya berubah. Dulu semua kiai itu kepengen masuk TV. Sekarang tidak ada orang yang kepengen masuk TV. Kenapa? Karena orang bisa bikin TV sendiri. Itu YouTube, Instagram, TikTok. Saya Pak Kiai Fadolan, ada beberapa stasiun TV itu pernah menghubungi saya. Gus, saya mau buat profil pesantrennya ya di TV. Saya bilang siap, tapi harus ketemu saya dulu. Sayanya sibuk, enggak ketemu-ketemu. Sampai 2 bulan enggak bisa ketemu. Produsernya ini marah, nelpon saya pakai gaya dulu. Gus, itu pesantrennya mau masuk TV apa enggak sih, katanya gitu. Saya bilang, Mas, kalau Mas ngomong seperti ini tahun 90-an, saya cium tangannya. Kalau Mas ngomong ini tahun 2000, 24 tahun yang lalu, saya bersedia cium tangannya pemilik TV supaya saya masuk TV. Sekarang bukan saya yang butuh TV, tapi TV yang butuh saya. Kenapa? Saya masuk TV rugi. Ruginya kemana? Saya harus berangkat ke studio. Ada macetnya, ada ininya. Yang nonton belum tentu banyak. Coba siaran keagamaan, waktunya kan tidak enak. Mesti habis subuh. Orang kadang yang tidak beriman masih tidur. Yang beriman tapi sedang ada tugas sudah berangkat kerja. Saya diputar di situ. Ratingnya berapa? Tapi saya bikin video pendek di TikTok. TikTok radhiyallahu anhu ini sekarang. Di TikTok itu bikin video pendek 3 menit, Pak. Di-share dalam 1 jam. Yang nonton bisa 300.000 orang. Lalu untuk apa? Saya masuk ke televisi. Ini artinya kita sekarang sedang menghadapi perubahan zaman. Perubahan zaman itu harus disikapi. Tadi Kiai Fadolan itu menggambarkan tentang ilmu pesantren. Ilmu pesantren itu Bapak Ibu sekalian, kenapa anak bapak, anak ibu itu harus masuk ke pesantren? Itu sebetulnya bukan soal ilmu. Kalau ilmu, sekarang ilmu itu terbuka. Makanya anak sekarang itu kadang-kadang berani sama guru. Karena tidak takut kehilangan guru. Kalau era kita, Pak, dimusuhi sama guru, takut. Kenapa takut? Lah dengan siapa saya harus berguru? Dulu kita ngaji depan kiai, itu merasa penting untuk hadir. Kenapa? Kalau sekali nggak ngaji, itu bingung, Pak. Fathul Mu'innya ada yang kosong, Alfiyahnya ada yang nggak ngerti. Mau nanya siapa? Nanya temen yang hadir. Saya kemarin sakit, nggak ngaji Alfiyah 3 hari. Ini sudah sekian bait, tolong jelaskan. Waduh, saya hadir memang kemarin ngaji, tapi tidur. Wah, sudah bingung itu. Untuk membeli syarah Ibnu Aqil, tidak semua santri mampu. Karena kitab itu diimpor dari luar negeri mahal. Sekarang santri ndak ngaji, ndak takut. Kenapa? Apa yang ingin dia ketahui itu ada semua di handphone. Ngaji Alfiyah ndak hadir. Wasman atat wa kunyatan wa laqaba wa akhiran zain siwahu sohiba. Misalnya, lupa dia, hendak ngaji nih.
Sampai di situ mau tahu maknanya, gampang. Masukkan wasman atat wa kunyatan walaqoba, tulis di Al-Mukarram Google. Betul nggak? Maka akan keluar sarahnya, penjelasannya. Mau penjelasan yang berbahasa Indonesia ada, yang berbahasa Arab ada, yang terbaca ada, yang bisa didengar ada. Ada tuh guru ngajar alfiyah itu jadi satu apa ini judul di dalam YouTube. Begitu saya ndak paham, saya setel YouTube-nya, dapat ilmu. Tapi dapat berkah itu belum tentu. Dapat ilmu yang bermanfaat itu belum tentu. Kenapa? Karena anak bapak sana anak ibu datang ke pesantren ini bukan sekedar diajarkan ilmu, tapi diajarkan yang namanya akhlak. Akhlak, jiwa, pola hidup. Coba bapak lihat nih. Ini anak-anak bapak barusan naik ke atas panggung. Saya yakin santri nih. Kenapa? Ngerti unggah-ungguh. Saya di pesantren. Ada teman saya ini, sama-sama di pesantren. Itu ngajar. Karena ada urusan, teman saya ini keluar dari kelas, PC-nya ditinggal. Itu sampai jam 1 malam, santrinya tidak berani keluar kelas. Kenapa? Karena PC gurunya masih ada di kelas. Itu hebat akhlaknya santri. Sementara teman saya yang satu, itu ngajar bukan di pesantren. Kebetulan sekolahnya sekolah modern yang sudah tidak pakai bel. Jadi semua guru ngelihat jam. Teman saya ngajarnya keasikan. Satu mata kuliah yang durasinya hanya 1 jam, dia 1,5 jam. Itu ada muridnya maju ke Fadlan, ngomong sama gurunya, maaf pak, jamnya sudah habis, silahkan ganti jam, saya mau keluar minum pak. Coba lihat. Kita ingin punya anak yang seperti apa dari dua gambaran. Di pesantren saya tidak ragu, unggah-ungguhnya, cara naik ke panggungnya itu akhlak. Dan itu sebetulnya pak, keistimewaan pesantren, keistimewaan pendidikan. Karena di sini diajarkan akhlak, diajarkan kesetiaan, kesantunan kepada guru, dan itu nanti yang akan menghasilkan manusia yang memiliki keberkahan dalam hidupnya. Dulu di pesantren itu ada orang bilang begini, dan itu benar. Orang itu bisa kalah berilmu tapi menang berkah. Ya kan, santri itu bilang gitu dulu. Kalah muka menang wirid. Jadi kalau ada Pak Kiai kurang ganteng tapi bunyainya cantik, itu diwiritin mbak. Kurang duit tapi menang wirid ya. Kurang duit tapi menang wirid. Itu dulu saya tidak percaya. Apa iya begitu? Tapi setelah saya melihat dunia ini, saya belajar, saya percaya yang menentukan sukses dan tidak suksesnya orang hidup itu keberkahannya, bukan kehebatannya. Ini kalau saya ceramah kayak gini Pak Kiai Fadlan lama, tapi kalau pakai cerita cepat. Dulu ada orang datang sama seorang wali besar di Irak, namanya Imam Ibrahim bin Adham. Kata murid ini, guru doakan saya. Kata gurunya, kamu minta doa apa nak? Kata muridnya, ya doa standar Kiai, doa yang umum. Doa bapak kalau minta doa, itu kan doanya terbaca pak. Kalau miskin pasti mintanya Allahumma kaya. Kalau sakit Allahumma sehat. Kalau janda Allahumma payu. Kan begitu pasti, ya kan? Kalau jomblo Allahumma berjodoh. Kalau calon Allahumma jadi. Itu Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies, itu 3 bulan yang lalu, itu setiap habis sholat wiridnya cuma satu, Allahumma menang, Allahumma jadi, Allahumma menang, Allahumma jadi. Itu pasti wiridnya.
Kata kiainya, kamu minta doa apa? Ya doa standar guru. Saya minta jadi orang pinter, saya minta jadi orang kaya, saya minta orang jadi punya jabatan. Kata gurunya, salah nak. Orang itu kalau berdoa, yang diminta itu berkah, bukan sekedar ilmu, bukan sekedar harta, bukan sekedar pangkat dan status sosial. Muridnya ini kayak murid milenial sekarang. Sami'na wa pikir-pikir, bukan sami'na wa atokna. Kata muridnya, enggak guru, saya enggak percaya berkah, saya butuhnya kaya, saya butuhnya pangkat jabatan, saya butuhnya alim. Kata gurunya, enggak nak, hidup itu yang dibutuhkan berkah. Kata muridnya, apa buktinya guru? Kata gurunya, kalau kamu mau tahu dahsyatnya berkah, lihat dua makhluk ciptaan Allah. Sederhana, kata Imam Ibrahim bin Adham. Kamu coba perhatikan dua makhluk ciptaan Allah. Kalau kamu mengerti, maka kamu akan tahu dahsyatnya keberkahan. Kata muridnya, apa yang harus saya lihat guru? Kata gurunya, kamu lihat dua ciptaan Allah. Yang satu anjing, yang satu kambing. Ini paling enak ceramah gini, tidak ada yang tersinggung. Karena saya tidak cerita siapa-siapa, saya cerita kambing sama cerita anjing. Kebetulan di Semarang banyak, jadi nyata ini. Kata muridnya, apa yang harus saya lihat guru? Kata gurunya, banyak nak. Yang pertama kamu perhatikan, kalau anjing perempuan dengan kambing perempuan hamil punya anak, anaknya banyakan anaknya anjing apa anaknya kambing? Ini sebelum ceramah saya sudah tanya sama pakarnya anjing dan pakarnya kambing, supaya ceramah saya tidak dibantah orang. Kalau lahir anaknya itu lebih banyak anaknya anjing. Anjing itu kalau lahir anaknya bisa 4, 5, 6, 7 sekali lahir. Kambing kalau lahir itu anaknya paling banyak 2, kadang-kadang cuma 1. Kata muridnya, apa yang harus saya lihat guru? Coba kamu lihat, kalau lahiran anaknya anjing banyak, anaknya kambing sedikit. Tapi kalau kita lihat dalam realitas kehidupan, ternyata jumlah kambing itu lebih banyak daripada jumlahnya anjing. Coba bapak-bapak ini kalau datang ke peternakan kambing, itu kalau yang besar kadang-kadang sampai 1.000 sampai 5.000 ekor kambing itu dilepas di bukit. Satu bukit itu isinya kambing. Sementara peternakan anjing, saya pernah datang ke peternakan anjing, itu paling banyak 20-30 ekor. Padahal kalau lahiran banyak. Muridnya bilang, bener juga guru ya, lahirnya banyakan anjing, tapi kenapa jumlah hidupnya banyakan? Kan kata gurunya, bukan cuma itu nak. Coba kamu perlihatkan sebelahnya lagi. Apa itu guru? Setiap hari yang mati banyakan anjing apa kambing? Bu, tiap hari yang mati banyakan anjing apa banyakan kambing? Gampang. Ibu nanti sore keluar saja dari Semarang sampai Kudus, asal ada tukang sate tanya, Pak, ini sate kambing apa sate anjing? Jawabannya kambing. Berarti yang mati tiap hari kambing. Ibu-ibu di Semarang asal ada pasar tanya sama security-nya itu, Pak, mana tempat orang jualan daging kambing? Ditunjukkan, oh di sana Bu. Coba tanya di Semarang, mana tempat orang jualan anjing? Satpamnya akan jawab, Anda nanya apa ngajak berantem? Kan begitu, karena nggak ada orang jualan daging anjing di sini. Bener enggak? Bener enggak? Ayo, ibu-ibu nih kalau hamil besar, itu yang galau, kata anak sekarang, yang kena mental, anjing apa kambing? Kambing. Kata kambing, Masya Allah, ini perempuan hamil lagi, mana perutnya gede lagi, jangan-jangan bayinya 2.
Kalau bayinya 2 laki lahir, saya berempat mati gitu kambing. Bener enggak? Bener enggak? Kenapa? Karena akikah. Kan enggak ada orang di Semarang akikah motong anjing kan? Kiai Fadolan bikin acara besar kayak begini, tenda-tenda dimasang, kata kambing mati lagi kita besok nih. Kiai Fadolan bikin acara ini, kayaknya ini mau motong kambing. Anjing tenang aja. Ada maulid Nabi, kambing galau. Anjing tenang. Ada bapak-bapak nanti mau syukuran, anjing tenang. Kambing coba lihat, lahirnya sedikit, mati tiap hari, melawan yang lahirnya banyak, dagingnya tidak dimakan. Kenapa kok yang banyak itu tetap kambing? Kata muridnya, bener guru, berarti yang Allah kasih berkah itu kambing, bukan anjing. Kata Ibrahim bin Adham, jangan berhenti di sini dulu nak. Coba perhatikan, kambing itu lebih berkah daripada anjing. Padahal secara fisik, secara materialistis, secara aspek keduniawian, anjing itu lebih hebat dari kambing. Kata muridnya, apa buktinya guru? Coba perhatikan. Yang pertama, kita hidup di dunia ini dihormati itu kadang-kadang karena nasab. Kayak saya misalnya, karena kebetulan bapak saya kiai, lahir dipanggil Gus. Apalagi bapak saya orang Madura, Pak Kiai Fadolan. Anak kiai Madura itu paling enak. Biar goblok, tangannya dicium. Biar tidak bisa ngapa-ngapain. Itu kalau ada acara, duduk di depan. Kenapa? Kata orang Madura, lora. Ini anak bapaknya kiai. Ada zuriyah Rasulullah namanya Habaib Bani Alawi. Itu dihormati juga karena nasab. Di Jogja ada bangsawan dihormati karena nasab. Maka Ibrahim bin Adham tanya, coba kamu perhatikan, bagusan mana? Nasabnya anjing apa nasabnya kambing? Kan belum pernah ngaji ya di pesantren ini membahas nasabnya binatang, enggak pernah. Kata muridnya, enggak tahu guru. Bagusan mana guru? Kata Ibrahim bin Adham, nasabnya anjing lebih bagus dari nasabnya kambing. Kata muridnya, kenapa guru? Kata Ibrahim bin Adham, karena kakeknya anjing ada yang masuk surga. Siapa? Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu ada anjing. Kalau ngaji tafsir Munirnya Imam Nawawi Banten, itu namanya kitmir. Kalau bahasa Latinnya namanya genesio. Ini anjing istimewa Pak. Nggak pernah sholat, nggak khatam Quran, nggak ngaji alfiyah, nggak jadi muridnya Kiai Fadolan, nggak pernah ngaji sama saya, tapi masuk surga gara-gara jagain orang soleh. Tuh, genesio itu anjing ngelihat Ashabul Kahfi fityatun amanu bi rabbihim, dia berpikir cakep ini ibadah nih begini, karena ibadahnya bagus saya jaga di pintu gua, jagain orang ibadah masuk surga. Jadi kalau ada banser nanti masuk neraka, itu yang salah Kiai Fadolan gitu, ya. Kalau ada tentara, TNI, Polri masuk neraka, kebangetan. Anjing jaga orang sujud masuk surga, itu genesio. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu di Semarang ini, ya, kalau ada anjing, tidak boleh dilempari batu, tidak boleh ditendang-tendang. Nanti anjingnya ngomong, jangan sembarangan melempar batu. Tahu ndak? Kakek saya di surga, mbahmu nang ndi? Repot jawab. Mbah kita ndak tahu ada di mana. Kita berharap masuk surga, tapi ndak ada SK-nya. Sementara Ashabul Kahfi kakeknya ada di surga. Kambing sebaliknya, ada di surga. Allah keluarkan dari surga ke dunia untuk jadi fidak tebusan Nabi Ismail. Kira-kira bagusan mana Pak? Yang masuk ke dalam surga apa yang dikeluarkan dari surga? Bagusan yang mana? Bagusan yang masuk surga. Berarti secara nasab bagusan
Bagusan anjing, kambing kalah soal nasab. Satu. Yang kedua, ilmu. Nih. Ilmunya kambing sama ilmunya anjing hebatan mana? Kan kita ngaji di pesantren itu, kan kita ngaji yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang itu kata Allah diangkat derajatnya. Yang pertama karena agamanya, imannya, yang kedua karena ilmunya. Ayat ini waktu saya ngaji, itu kata guru saya, itu berdampak bahkan kepada semua makhluk Allah. Binatang kalau punya ilmu, itu derajatnya Allah angkat. Contohnya apa? Ilmunya anjing, Pak. Ya. Anjing itu, Pak, ada sekolahnya. Ya. Saya tidak tahu di Semarang ada atau enggak. Di Jakarta ada, Pak. Di perumahan itu, pagi-pagi itu, ada mobil datang, anjing turun. Mobil datang, anjing turun. Mobil datang, anjing turun. Lama-lama saya penasaran. Ini setiap saya lewat, mobil antri yang turun anjing. Saya tanya sama security-nya, Mas, ini apa? Ini sekolahnya anjing, Gus. Saya kaget, anjing ada sekolahnya. Wah, Gus Faiz ini kurang piknik, katanya. Anjing ada sekolahnya. Yang lebih hebat, Pak, yang lebih hebat ini, uang pendaftarannya 30 juta. Di sini berapa? Ya, kalau di sini tidak sampai segitu berarti mahalan anjing. 30 juta. Karena 30 juta saya kaget. Saya tanya sama security-nya, loh, memang anjing kalau sekolah di sini bisa apa, Pak? Biar yang menjelaskan gurunya anjing saja, Pak. Wah, akhirnya saya dipertemukan. Hebat gurunya anjing. Pakai jas, pakai dasi, sepatunya mengkilat, cakep, Pak, wangi. Saya sarungan, tapi tidak apa-apa. Walaupun saya sarungan kan muridnya orang. Daripada dia walaupun keren, muridnya anjing. Jadi ini kiainya anjing ini, gitu. Keluar kiainya anjing itu. Saya tanya, Pak, kalau anjing sekolah di sini itu bisa apa? Dijawab, pinter, Pak. Saya mikir pinternya gimana? Bisa disuruh-suruh, Pak. Saya mikir nyuruhnya gimana? Ngomongnya gimana? Maka gurunya anjing itu ngajarin ke saya, Pak, anjing kalau sekolah sini bisa disuruh-suruh. Saya berpikir, nyuruhnya gimana? Ini saya ajarin bapak-bapak ini, ilmunya anjing bersanad muttasil ke saya, Pak. Ya, ini rawahu Muhammad Faiz an syaihi ustadi anjing ini. Ini muttasil, rawinya ini hadisnya sahih ini, Pak. Kata gurunya anjing, kalau bapak mau nyuruh misalnya, ini ada dalam fikih, itu berburu, Pak. Ini unik, Pak. Ilmunya anjing itu bermanfaat untuk kita umat Islam. Ilmunya anjing bisa menentukan halal dan haramnya satu makanan yang akan kita makan itu hanya berdasarkan ilmunya anjing. Makanya di Quran itu bahasa Arab anjing itu kalbun. Tapi kalau pinter, wa ma'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Anjing itu kalau pinter, Allah angkat derajatnya. Derajatnya gimana? Nah, ini ustadznya anjing ini ngomong sama saya. Kalau bapak mau nyuruh anjing berburu gampang, Pak. Bapak angkat jari 2. Nah, untung sudah selesai kampanye. Ya. Kalau kemarin belum pilpres saya diundang ke sini, saya tidak mau pidato ini. Karena saya tidak bisa memperagakan ilmunya guru anjing. Guru anjing ngomong gini, bapak angkat jari tengah dengan telunjuk bapak, pegang mata bapak. Ini ilmu anjing, Pak. Yang 2 pegang mata, ini disuruh pegang matanya anjing. Sayang di sini nggak ada anjing, Pak. Ini kalau ada anjing, pelajarannya jelas banget. Begini, saat anjingnya begini, lalu tunjuk, Pak. Disuruh berburu apa? Kalau disuruh berburu sapi, sapinya kelihatan, bapak tunjuk. Kalau sapinya tidak kelihatan, bapak bawa gambarnya. Begini, begini, tunjuk sapinya. Anjingnya itu biasanya bergerak-gerak kepalanya, Pak. Dia sedang mempelajari. Majikan nyuruh apa nih? Terus ngomong, kuk. Nah, kalau sudah ngomong kuk,
itu bahasa Arabnya fahimtu. Ya, jadi kalau nanti di Semarang ada anjing ngomong guk, nah, itu artinya fahimtu. Paham saya Kiai. Kiai mau nyuruh saya untuk menerkam sapi itu. Ini unik, Pak. Dalam Islam, semua binatang al-an'am, sapi, kerbau, kambing, ayam termasuk yang mau kita makan, syarat utamanya harus disembelih. Kalau tidak disembelih, dia jadi bangkai, Pak. Menyembelihnya pakai apa? Islam bilang pakai apa saja. Pakai golok boleh, pakai pisau boleh, ayam pakai benang yang tajam itu boleh. Bahannya apa saja, yang penting tajam, tapi ada syaratnya, Pak. Tidak boleh berbahan dasar tulang. Jadi kalau Bapak ngelihat gajah itu punya gadingnya Bapak iris misalnya, kemudian Bapak asah yang tajam, kemudian Bapak pakai untuk menyembelih ayam atau menyembelih kambing, maka hukumnya haram karena dia berbahan dasar tulang. Tapi uniknya dalam Islam, pisau tajam yang dipersyaratkan untuk menyembelih binatang itu bisa digantikan oleh giginya anjing yang bahan dasarnya sama dengan tulang. Anjingnya anjing pinter. Gimana pinternya? Yang tadi itu. Begitu saya begini, anjingnya saya pegang, dia saya tunjukkan ke sapi, guk. Secara fikih sederhana. Saya pukul paha kanannya sambil bilang Bismillahirrahmanirrahim. Anjingnya lari. Begitu lari, dia terkam sapinya jauh itu. Selesai digigit lehernya misalnya, dia teriak, guk, guk, guk. Itu artinya, bos beres. Tugas selesai. Bahasa Arabnya, Sayyidi laqad addaitul amanata allati wakkaltani iyyaha. Itu bahasa Arabnya. Bahasa anjingnya, guk, guk, guk. Nggak ada i'rabnya itu anak-anakku. Nah, ini begitu anjing tadi bilang, saya sudah selesai, sapinya mati, halal apa haram? Halal apa haram? Tunggu dulu. Tidak langsung halal, tidak langsung haram. Saya datangi sapinya. Kalau saya datang, anjing ada di samping sapi yang mati itu. Jasadnya utuh. Dari kepala, buntut, kaki, badannya sapi itu tidak ada yang dimakan sama anjing, maka hukumnya halal. Ini anjing pinter, habis ngaji Bulughul Maram. Ini anjing pinter, habis ngaji Riyadhus Shalihin. Ini anjing pinter, habis ngaji Fathul Qorib di pesantren Fadlul Fadlan. Bab apa? Bab wakalah wal amanah. Bahwa anjing tadi saya jadikan wakil saya untuk membunuh binatang tertentu, dan wakil tadi amanah tidak mengambil apapun sebelum saya yang memutuskan. Jadi anjing ini anjing yang belajar amanah, anjing yang belajar jujur karena pintar. Allah kasih balasan, ilmunya bermanfaat untuk saya halal untuk memakan binatang yang matinya digigit oleh anjing pinter. Bu, saya mau tanya, anjing pinter yang kayak saya ceritakan ini lebih jujur anjing apa panitia korban? Bu, lebih jujur kambing apa anjing apa panitia korban? Saya mohon maaf, ada panitia korban, bukan di Semarang, di kampung saya. Selesai sholat, saya tidak boleh pulang, Pak, sama pengurus masjidnya. Kiai, tolong jangan pulang. Ada apa? Periksa dulu. Kita mau Idul Adha, kebetulan kambingnya banyak. Saya sesembelihannya itu sudah sesuai syariat apa belum? Ya udah, potong aja dulu. Selesai dipotong kan digantung tuh, Pak. Ada 200 kambing, Pak, digantung. Saya karena amanah, saya periksain satu-satu. Tahu-tahu kambing yang di pojokan, kakinya 3, Pak. Paha depannya tidak ada 1. Saya panggil ketua masjidnya, ini kambing tidak sah, kambing cacat kok dikorbankan, kata saya. Kata panitianya, tidak ada yang cacat, dari tadi semuanya 4. Ya kata saya, ini buktinya 3. Dicari-cari, tahu-tahu ada di bawah beduk, Bu.
Siapa yang ngumpetin? Siapa yang ngumpetin? Suami ibu, ya kan? Kepengen dapat yang besar, itu amanah dikorupsi. Oleh siapa? Oleh siapa? Oleh panitia. Jadi panitia korban sama anjing jujuran mana? Hah? Saya mohon maaf Bu, santri saya itu kalah jujur sama anjing. Ini beliau orang Betawi Pak, tahu gaya pengajian Betawi. Orang kalau di Betawi ngaji apa saja, itu pulangnya mesti makan Pak. Makannya pakai nampan. Saya kalau bikin acara di pesantren saya tanya sama santri saya, nanti maulidnya yang datang berapa orang? 20.000 Gus. Nah, berarti kita kasih makan kan? Iya. Nampannya besar apa kecil? Besar. Satu nampan cukup berapa orang? 4. Jadi satu nampan berempat. Kalau tamunya 20.000, maka harus ada 5.000 nampan. Saya bilang kalau gitu siapkan 5.000 nampan isi nasi. Gimana cara ngaturnya? Gampang. Satu kelas, kan ada kelas tuh, saya taruh 50 nampan. Berarti kalau di pesantren ada 100 ruangan, itu sudah 5.000 nampan aman. Saya bilang, nanti kalau Habib Ali Kuitang sudah talqin zikir, nampan-nampan dibagikan sama tamu ya. Iya Kiai, siap. Santri saya, satu kelas yang jaga 1 orang. Selesai acara, dibagi makanan. Selesai membagi, ada santri saya 1 berdiri. Saya tanya, kamu sudah membagi? Sudah. Semua tamu sudah dapat? Sudah. Kalau begitu, karena tugasmu sudah selesai, ke rumah saya, makan di rumah saya. Santri saya tidak mau Pak. Tidak usah Kiai, tidak usah. Biar tamu-tamu makan duluan. Saya dengar kayak gitu seneng Pak. Ini santri ini menghayal betul-betul hadis Nabi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Orang itu tandanya beriman, hormat sama tamu. Dia ngomong biarin tamu makan semua. Saya senang betul ini santri akhlaknya bagus. Tapi senang saya cuma 3 menit. Temennya datang. Kiai, dia nggak bakalan mau diajak makan. Emang kenapa? Udah kenyang. Loh kok bisa? Tadi kan sama Kiai disuruh jaga nampan 50 di kelas. Terus dia jaga nampannya bawa sendok. Kok bisa? Iya, dari 1 nampan yang cukup dimakan 4 orang, dia ambil 1 sendok. Nih, Bu, nampan cukup untuk makan 4 orang, diambil 1 sendok, kelihatan berkurang enggak? Kelihatan berkurang enggak? Enggak kelihatan. Jadi dari 1 nampan cuma diambil 1 sendok. Masalahnya di situ ada 50 nampan, berarti dia makan 50 sendok. Kalau dikonversi ke piring, ya 3 piring dia. Ayo, jujuran mana? Anjing apa panitia maulid? Makanya saya kalau ada pejabat negara, ada menteri, ada bupati, ada wali kota masih korupsi, mestinya disekolahin Pak, di sekolahnya anjing. Anjing aja tahu kok kalau sapi itu punya majikannya. Masa pejabat nggak tahu kalau APBN itu untuk rakyat? Masa pejabat nggak tahu kalau bansos itu untuk rakyat? Betul enggak? Jadi hukumannya begitu. Masih ada yang suka nyolong-nyolong itu, sekolahin ke sekolahnya. Kenapa? Anjing ilmunya hebat. Begitu berilmu dia bisa menentukan halal dan haram. Sementara ilmunya bandot, kalau diamalin sama suami ibu, hancur rumah tangga. Tahu ilmunya bandot? Di mana ada janda sikat. Urusan nikah, urusan sah belakangan. Yang penting sikat, itu ilmunya bandot. Ayo, ilmunya kambing diamalkan sama suami ibu, hancur rumah tangga. Tapi ilmunya anjing bermanfaat tuh ya. Nasabnya cakepan anjing. Ilmunya cakepan anjing. Yang terakhir deh, gak usah panjang-panjang, gak usah sampai 10, 3 aja. Yang terakhir tampangnya. Bu, gantengan kambing apa gantengan anjing? Pak, gagahan anjing apa gagahan kambing? Kalau ini saya sudah membuktikan sendiri Pak. Saya punya anak nomor 2 itu perempuan, itu suka binatang. Binatang apa saja dia suka, termasuk anjing. Tapi mau beli takut karena bapaknya ustadz. Tapi kalau ngelihat anjing
senengnya luar biasa. Maka satu hari, ini kejadian sudah lama, sudah mungkin 15 tahun lalu lebih lah, mungkin sudah 20 tahun, 15 tahunan lah. Dulu rumah saya itu di sampingnya itu duta besar Italia, di depannya itu staf kedutaan Amerika di Jalan Senopati, di dekat rumah wakil presiden Sudarmono itu. Jadi kalau hari Ahad kayak tadi Car Free Day, itu depan rumah itu banyak orang bule olahraga bawa anjing. Saya pulang pengajian sarungan kayak gini nih, dicegat sama anak saya, "Bi, jangan masuk rumah." "Ada apa?" kata saya. "Sekali-kali lah kita jalan-jalan lihat Car Free Day." Udah nyenengin anak, saya ikut. Ketemu orang bule, anak saya ngomong pakai bahasa Inggris, nggak tahu apa yang diomongin. Tahu-tahu anjingnya dikasih ke saya. Saya kaget betul. Selama jadi kiai, baru kali itu saya dikasih anjing. Kalau dikasih amplop sering saya. Kadang-kadang 5 kali sehari saya dapat amplop. Tapi kalau dikasih anjing, ya baru kali itu. Saya kaget, saya tanya sama anak saya, "Nak, apa-apaan ini kok Abi dikasih anjing?" "Begini, Bi, Abi ini udah kebanyakan foto sama kiai, sama habaib. Terus, ya sekali-kali foto lah sama anjing," katanya. Namanya anak, ya kan, kiai itu kan tegasnya di atas mimbar, Bu, ya. Tapi kalau sudah sama anak, sama istri, kadang-kadang ya sami'na wa ata'na itu, gitu. Karena untuk nyenengin anak, apa salahnya tuh anjingnya kering, kemudian mulutnya itu juga nggak, karena ini anjing pinter juga. Foto, anak saya ngatur, saya di kanan, anjing di tengah, dia di kiri, orang bulenya suruh moto. Cekrek, selesai, beres, nyenengin anak, selesai. Hari Senin, anak saya kan sekolah. Ini penting buat orang tua. Anak tuh pegang handphone boleh, tapi kita juga harus tahu apa yang dilakukan anak-anak kita bersama dengan gadgetnya, dengan handphonenya. Hari Senin, anak saya sekolah, handphonenya kan ditinggal. Saya periksa. Untung waktu itu Instagram sama TikTok belum ada, baru ada Al-Mukarram Facebook. Foto saya dengan anjing bertiga itu diupload ke Facebooknya anak saya. Ya nggak apa-apa sih, apa yang salah kan? Saya, anjing, anak saya. Followersnya lumayan banyak. Yang komentar itu lebih dari 100. Saya penasaran, kira-kira apa ya yang dikomentarin orang? Saya di kanan, anjing tengah, anak saya. Anak saya namanya Alifa. Komentar yang pertama ngomong gini, "Alifa, itu yang di tengah siapa namanya? Ganteng amat." Yang di tengah siapa? Yang di tengah siapa? Anjing. Komentar yang kedua nanya lagi, "Alifa, gemes deh sama yang tengah. Siapa yang tengah?" Anjing. Saya penasaran itu. Sampai 50 komentar, semuanya nanya anjing. Nggak ada yang nanya, "Alifa, itu bapak-bapak pakai peci paling kanan siapa?" Nggak ada yang nanya. Semenjak itu, Bu, saya nggak berani ikut kontestasi politik, nggak berani nyalon wali kota, nggak berani nyalon DPR, nggak berani nyalon gubernur, apalagi nyalon presiden. Kenapa? Karena berdasarkan survei internal anak saya, elektabilitas saya sama anjing kalah. Lah itu sudah 50, Pak. Kalau saya buka komen yang ke-51 masih nanya anjing, menang 1 putaran. Sudah 51%, Pak. Bener enggak kira-kira? Berarti tampangnya hebatan anjing apa Ustadz? Berdasarkan survei itu enggak ada yang nanya saya, semuanya nanya. Berarti fisiknya hebat nggak anjing? Hebat. Kalau enggak percaya, Kapolres saja. Ya, ada polisi, Pak. Biar kata kurus, tapi pegang anjing yang K9 itu, yang turunan husky yang harganya 2 miliar itu polisi yang kurus jadi gagah. Coba lihat kasat-kasat narkoba itu di bandara itu, kalau pegang anjing husky itu, yang moncongnya itu kan jadi gagah. Coba ambil, biar brimob gagah, pegang bandot jadi jelek, Pak. Ada polisi biar gagah, hebat kayak apa? Pegang bandot. Bapak ngomong, "Ini kayaknya anak buah Sambo nih, udah mati karir, stres kayaknya jadi ngangon kambing." Pasti begitu. Tapi ada orang kurus pegang anjing jadi apa itu? Jadi gagah. Padahal saya waktu itu merasa Masya Allah, masa iya? Ya kan itu
foto 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu casing saya kan masih iPhone 5, Pak. Ya masih nggak ada uban, masih ya apalagi diedit. Bu, ibu kalau mau cakep itu nggak usah perawatan. Perempuan sekarang tuh kalau mau cakep nggak usah dirawat kelamaan. Kalau mau cakep diedit. Makanya perempuan sekarang kan cantik-cantik di Instagram. Kenapa? Editan semua. Jadi bapak-bapak ini sebagai ilmu, anjing itu fisiknya itu lebih hebat dari kambing. Ini kalau belajar 3 nih, nasabnya cakepan siapa? Anjing. Ilmunya cakepan siapa? Anjing. Tampangnya cakepan siapa? Anjing. Pertanyaannya, kenapa yang dapat berkah? Kambing. Nih, itu kata Ibrahim bin Adham, anakku, kambing itu boleh kalah segala-galanya, tapi dia benar jalan hidupnya. Anjing itu bisa menang segala-galanya, tapi salah jalan hidupnya. Muridnya tanya, jalan hidup yang mana, guru? Kata gurunya, coba kamu lihat cara hidupnya anjing dengan cara hidupnya kambing. Dengerin nih, Bu. Sebandot-bandotnya bandot nih. Ya. Nih udah sekambing-kambingnya kambing nih. Senakal-nakalnya kambing. Itu kalau maghrib pulang. Ini saya udah tanya juga sama tukang kambing di Tangerang. Saya punya murid jualan kambing, Pak. Banyak kambingnya, bandotnya ada 10. Saya tanya, Pak Haji, bener ya? Bandot kalau maghrib pulang? Betul. Kambing itu sebandot-bandotnya maghrib pulang. Saya tanya, Pak, kalau di tengah jalan ketemu janda, ya, bandot ketemu bandit, ini rame Indonesia, ya, bandot laki ketemu kambing perempuan bandit, nih, sama-sama suka kawin. Ini kira-kira yang terjadi apa? Itu kata tukang kambing, bandot, Pak, kalau ketemu bandit, kalau sudah maghrib tidak dieksekusi, Pak. Paling diingat-ingat aja kandangnya di sini, besok pagi dia datang ke situ, tapi tidak dieksekusi. Bandot itu kalau sudah maghrib sampai isya pulang. Ngapain? Tidur. Terus nanti jam 3 malam, nih jam 3 malam, itu yang di Quran disebut wabil asharihum yastaghfirun. Itu waktu yang terbaik, waktu yang paling penuh berkah di malam hari. Jam 3 malam, kambing ini bangun. Karena dia bangun di waktu yang penuh dengan keberkahan, maka kambing dapat barokah. Kenapa kambing dapat barokah? Karena waktu subuh bangun. Anjing sebaliknya. Di rumah saya itu, kalau malam di Jakarta, itu kalau malam, anjing itu nggak tidur-tidur. Keliaran, Pak. Ada yang menggonggong, ada yang jalan-jalan, ada yang adu kopi, ada yang banting kartu, macam-macam itu. Wah, tidur-tidur kalau malam itu. Anehnya, anjing yang seger matanya jam 1 malam, itu kalau saya keluar mau ngajar ke masjid, jam 3:30 tidur. Waktu Allah bagi-bagi berkah, anjingnya tidur, maka dia dapat barokah. Bu, nanti malam perhatikan suaminya ya, Bu, ya. Kalau suaminya kalau malam tidak tidur-tidur, ada aja yang dikerjain. Tapi subuh tidur. Dibangunin susah. Kalau suaminya tidur terlentang, tolong dibalik badannya supaya tengkurap, periksa di pantatnya, Bu. Jangan-jangan ada buntutnya. Kenapa? Karena yang malam tidak tidur, subuh tidur, namanya bukan saya yang bilang, Pak, yang istri Bapak itu yang bilang. Lihat, ini nasihat sederhana dari Ibrahim bin Adham. Betapa jalan hidup itu menentukan. Maka Bapak Ibu sekalian, anak-anak ini taruh di pesantren. Ada orang yang sekarang itu salah dan sesat berpikir, ngomong begini, anak kasihan dibuang ke pesantren, anak kasihan dilepas ke pesantren. Kalau ibu baca Quran, ibu akan belajar, Bu. Kata Quran, cinta itu tidak selamanya memeluk. Cinta itu kadang-kadang melepas
dilepas, bahkan membuang. Contohnya siapa? Nabi Musa. Ibu tahu cerita Nabi Musa nggak, Bu? Nabi Musa itu waktu lahir itu kan apes, Bu. Fir'aun malamnya mimpi dipatok ayam. Kepikiran Fir'aun. Jenderal takut, kiai itu tahu tunduk, masyarakat semua takut sama saya. Ada ayam matok saya. Firaun nanya sama dukunnya ini, "Mbah, piye iki, Mbah?" Apa kata mbahnya? "Malam saya kok mimpi dipatok ayam." Dukunnya itu ngomong sembarangan, tapi Allah jadikan itu sebagai sesuatu yang indah di dalam Al-Quran. Apa kata dukunnya? "Firaun, lahir anak laki-laki nih sekarang. Anak itu nanti yang akan menghancurkan kamu." Dengar kayak gitu Firaun panik kan? Apa kata Firaun? "Kalau begitu semua anak laki-laki yang lahir sekarang diapakan? Diapakan? Dibunuh." Berita itu sampai kemana? Ibunya Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Kata ibunya, kalau bahasa orang Jawa, dia terus, "Ya Allah nak, nasibmu lahir mati." Malaikat Jibril turun. "Tidak. Inna auhayna." Kami berikan ilham petunjuk kepada ibunya Nabi Musa. Untuk apa? Bapak tahu kan ceritanya? Kata Allah, Jibril kasih tahu sama ibunya Musa ini, kalau anaknya mau selamat, jangan dipeluk, buang. Lihat, ibu masih ingat kan dulu kalau punya bayi tidur, tahu-tahu udah halilintar besar, puor, bayinya gelisah, diapakan sama ibu? Digendong, dipeluk, disayang. Setiap anak merasa takut pasti akan lari ke pelukan orang tua untuk memberikan rasa aman. Tapi Allah membuat aturan yang berbeda. Kau takut dengan nasib anakmu wahai ibu, anakmu buang. Masih ingat kan ceritanya, Pak? Begitu lahir Nabi Musa ditaruh di mana itu? Di kota. Ditaruh di mana itu? Di sungai. Dilepas. Kata Allah, kalau kamu ikut perintah saya, nurut dengan apa yang saya katakan, anakmu buang, inna kami radduhu, yang akan balikan. Bukan cuma kembali, bahkan kami ja'iluhu minal mursalin, dijadikan nabi dan rasul. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, ini bersyukur, Pak. Anak bapak, anak ibu mau ada di pesantren. Ini nikmat terbesar. Anak-anakku yang sekarang ada di pesantren, bersyukur anak-anak. Di sini kamu dibajarkan keberanian. Bapak ibunya pulang, ngurus dirinya sendiri. Hari ini yang paling sulit itu mendidik anak untuk mandiri. Ini saya ngelihat santri itu kadang terharu, karena kadang-kadang saya yang kata orang kiai itu masih nggak tega sama anak saya. Saya pernah satu hari ini, Bu, ada satu pesantren di Jakarta, nggak terkenal, nggak ada pelangnya, muridnya nggak banyak, tapi anak-anak semuanya hafal Quran. Saya yang mau wisuda. Begitu selesai wisuda, saya berturun ke bawah gini, duduk-duduk sama wali santrinya. Saya tanya, Pak, "Bapak, anak Bapak tadi yang tampil?" "Iya, itu anak saya, namanya Fatimah." "Umurnya berapa tadi, Pak?" 14 tahun, hafal 30 juz Al-Quran, Pak. Ya, sekarang sedang memperdalam qiraat sab'ah, kata bapaknya. Saya tanya, "Bapak tahu pesantren ini dari mana? Wong enggak ada pelangnya." Ngomong bapak itu, "Saya ini tukang somai, Pak." Saya ini tukang somai. Jalan-jalan di satu jalan, saya ngeliat kok ada anak-anak kecil di situ. Saya tanya, "Ini apa?" "Ini pesantren anak-anak menghafal Al-Quran." Saya itu, kata orang Jawa, kerentek. Dalam hati itu berdoa, "Ya Allah, mudah-mudahan anak saya mau saya pesantren ke sini dan jadi hafiz Quran." Itu orang tuanya ridho, anaknya nurut masuk pesantren itu hafal. Begitu dia cerita, saya pamit, "Ya sudah Pak, mudah-mudahan anaknya bermanfaat." Ngomong tukang somai ini, "Anu Kiai ya, mohon doakan saya
Saya bilang terbalik Pak. Saya yang minta doa. Karena anak saya sekarang umurnya 14 tahun, ada yang 14 tahun, itu tidak hafal Al-Quran. Padahal bapaknya ngerti agama. Bapak jualan somai, nggak ngerti agama, tapi anaknya hafal Quran. Itu ibu, kebahagiaan yang tidak bisa nanti dinilai dengan materi apapun. Maka bapak di sini berbesar hati, anak-anakku ada di jalan yang benar, zaman terus berubah. Anak-anakku ada kiai fadolan yang ilmunya pernah di mana-mana ini. Hatam di pesantren di Indonesia, hatam di Mesir, pernah ke beberapa negara Arab. Tentu akan bisa memberikan pencerahan kepada anak-anakku. Kiai fadolan ini kok nggak salah, disertasi doktornya dulu itu sholat di atas pesawat. Itu berarti beliau sudah berpikir modern. Ini kan as-sholatu fil hawa, disertasi tentang doktornya. Maka anak-anakku terus sekolah di sini, istiqomah sampai tamat, berguru kepada guru yang benar. Ini penting Bu, karena Kiai Fadolan ini kan berguru kepada guru yang benar. Kalau ibu, bapak berguru kepada guru yang memiliki sanad kepada guru-gurunya, maka ada keistimewaan yang tidak bisa didapat di tempat lain. Ini satu contoh yang sederhana. Kalau anak-anakku cium tangan sama Kiai Fadolan, pegang tangannya cium. Tangan Kiai Fadolan ini pernah mencium tangan guru-gurunya. Mungkin Mbah Maimun, mungkin dulu Kiai Fakih di Langitan. Tangannya Kiai Fadolan itu pernah menggenggam tangan gurunya. Kalau anak-anakku ngaji sama Kiai Fadolan, menatap matanya Kiai Fadolan, maka anak-anakku pernah menatap matanya Kiai Fadolan. Matanya Kiai Fadolan itu menatap matanya Kiai Maimun Zubair. Matanya Kiai Maimun Zubair itu menatap matanya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Matanya Sayyid Muhammad itu menatap mata ayahnya. Ayahnya ke gurunya sampai kepada Rasulullah. Begitu anak-anakku menatap matanya Kiai Fadolan, maka anak-anakku pernah menatap mata, yang mata itu menatap mata, yang mata itu menatap mata, yang mata itu menatap mata, sampai kepada Rasulullah. Seolah-olah anak-anakku pernah menatap mata, yang mata itu bersambung untuk melihat matanya Rasulullah. Kalau ibu anaknya berjabat tangan dengan guru, maka tangan itu pernah menjabat tangan yang bertemu dengan tangan gurunya sampai ke tangannya Imam Syafi'i. Tangannya Imam Syafi'i menyentuh tangannya Imam Malik, tangannya Imam Malik menyentuh tangan gurunya namanya Nafi'. Tangannya Nafi menyentuh tangan gurunya Abdullah ibni Umar. Abdullah bin Umar menyentuh tangan Rasulullah langsung, atau menyentuh tangan ayahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar menyentuh tangannya Rasulullah. Maka anak-anakku bersyukur dan berbahagia menyentuh tangan yang tangan ini bersambung, berjabat kepada tangannya Rasulullah. Mudah-mudahan kelak kalian semua dan kita berjabat tangan bersama dengan Rasulullah ke dalam surga. Bu, jadi anaknya di sini 12 tahun ya Bu ya. 12 apa 6 tahun aja Bu. Bu, tapi jangan berhenti dari pesantren Bu. Itu yang saya katakan cerita ringan anjing dengan kambing tadi. Pesantrennya boleh sederhana, kurikulumnya bisa biasa-biasa saja, tapi keberkahan yang turun dari Rasulullah bersambung mata rantai keilmuan ini tidak didapatkan di tempat yang lain. Maka mudah-mudahan pada kembalinya anak-anakku setelah hari raya Idul Fitri punya semangat baru ya. Kiai Fadolan, saya itu sama dengan anak-anak. Dulu belajar jurumiyah, dulu belajar matan takrib, belajar semuanya dari ilmu yang sederhana. Tahu anak-anakku, ilmu yang sederhana yang kita pelajari dulu di pesantren itu yang menghantarkan beliau bisa melanglang buana, yang menghantarkan saya bisa melihat dunia di luar Indonesia itu semata-mata hanya karena barokahnya ilmu dan barokahnya guru. Karena kami semua
pernah berguru pada guru yang benar, pada sanad mata rantai keilmuan yang benar. Mudah-mudahan pesantren ini terus tumbuh berkembang. Mudah-mudahan semua orang yang mencintai pesantren ini, semua orang yang menuntut ilmu di pesantren ini, semua orang yang ridho dengan pesantren ini, semua orang yang menghidupkan pesantren ini, semua orang yang berinteraksi dengan pesantren ini, mudah-mudahan Kiai Fadlan, Ibu Nyai, keluarganya, zuriyahnya, para santrinya dan kita semua selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rahmat dan ridhonya, dituntun oleh Allah dalam kehidupan dunia ini untuk bertemu kelak dalam ridhonya fil firdausil a'la. Mari kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan Ummul Quran ini semua hajat kita min hawaijid dunya wa hawaijil akhirah, anak-anak kita, keluarga kita, kita semua selalu dalam rahmat dan ridho Allah, dimudahkan jalannya meraih cita-citanya, dikabulkan semua hajatnya dalam bingkai rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaromatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah wa bijahi man unzilat alaihil Fatihah ya farijal hammi ya kashifal ghammi ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya Muhammad ya nabiyyir rahmah, inna tawajjahna bika ila rabbina fi qada'i hawaijina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimina irhamna, 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 ya arhamar rahimina irhamna. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.